ada di kelas 5 Sekolah Dasar fase C. Yuk kita saksikan bersama. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa dapat merinci komponen ekosistem. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang rantai makanan. Lebih dahulu, mari kita lihat peta konsep dari ekosistem. Yang pertama ada komponen ekosistem, yaitu ada biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua, ketergantungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan arus energi. Hari ini kita akan belajar sampai pada rantai makanan. Berikut pengertian dari ekosistem. Yang pertama, kita awali dengan individu. Individu itu satu makhluk hidup. Kemudian, apabila makhluk hidup itu berkelompok dengan organisme sejenisnya, itu dinamakan dengan populasi. Ada populasi burung bangau, populasi burung elang, populasi cacing. Dari populasi-populasi itu akan membentuk sebuah komunitas, dan dari komunitas itu akan menempati lingkungan tertentu. Dan interaksi antara komunitas dengan lingkungan tersebut disebut ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Kita bahas satu-satu ya. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Proses biologis dipengaruhi oleh suhu. Kemudian yang kedua, air. Baik hewan maupun tumbuhan memerlukan air untuk dapat bertahan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga ada garam. Konsentrasi garam mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari ini berperan penting untuk tumbuhan karena membantu proses fotosintesis agar tumbuhan itu menghasilkan makanan. Kemudian yang kelima ada batu dan tanah. Tanah merupakan sumber utama mineral bagi sebagian besar makhluk hidup. Di dalamnya hidup juga beberapa organisme penyusun ekosistem seperti cacing, tikus, dan lainnya. Kemudian yang keenam, derajat keasaman. pH merupakan angka yang menunjukkan tingkat keasaman suatu zat atau lingkungan makhluk hidup. Apabila tadi kita sudah membahas tentang komponen abiotik, itu beberapa komponen tak hidup yang ada di lingkungan kita. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup yang ada di sekitar kita. Jadi komponen biotik itu berupa makhluk hidup. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen itu merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan atau alga. Kemudian komponen konsumen, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga konsumen ini perannya yaitu memakan produsen tadi. Kemudian yang terakhir pengurai, yaitu organisme yang dapat menguraikan sisa organisme mati menjadi bahan organik. Berikut contoh rantai makanan di sawah. Berperan menjadi produsen itu tanaman padi, kemudian dimakan oleh tikus dimakan oleh elang, kemudian elang mati akan diuraikan oleh organisme pengurai. Contoh rantai makanan yang ada di sungai yaitu yang pertama, ganggang itu berperan sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh ikan sebagai konsumen pertama. Kemudian ikan dimakan burung sebagai konsumen kedua. Kemudian burung dimakan oleh buaya
buaya berperan sebagai konsumen ketiga dan ketika buaya mati akan diuraikan oleh organisme pengurai. Contoh rantai makanan di kebun. Di kebun kita banyak sekali tumbuhan hijau, bukan? Ya, tumbuhan hijau itu sebagai produsen. Misalnya ada tumbuhan sawi, kemudian sawi itu dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh musang sebagai konsumen ketiga, kemudian terakhir musang diuraikan oleh pengurai. Jadi dapat kita simpulkan materi pada sesi ini yaitu ekosistem merupakan satu kesatuan yang kompleks dan saling bergantung antara komponen biotik dan abiotik. Rantai makanan menggambarkan bagaimana energi mengalir dari satu organisme ke organisme lainnya dalam ekosistem. Setiap organisme memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai pentingnya setiap makhluk hidup dan bagaimana mereka saling bergantung satu sama lain.